Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang di modul Fitokimia 1 ini, kita akan mempelajari tentang antrakinon dalam fitokimia. Bersama dengan saya, Nur Aini Puspitasari, dari tim dosen Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Antrakinon adalah salah satu golongan senyawa fenol yang memiliki banyak khasiat farmakologis. Tentunya perlu dipelajari bagaimana cara mendapatkan senyawa ini untuk nantinya dapat digunakan dalam pengobatan tradisional atau pengembangan obat. Jadi, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang cara ekstraksi, identifikasi, penetapan kadar, dan isolasi senyawa antrakinon. Quinon adalah senyawa berwarna yang ditemukan pada tanaman atau mikroorganisme seperti jamur dan lumut, dan juga ditemukan pada hewan laut. Warna umumnya adalah kuning, merah, atau coklat. Namun dalam bentuk garam hidroksiquinon warnanya ungu, biru, atau hijau. Struktur bangun dari quinon termasuk dalam kelompok antromatik diketon, di mana atom karbon pada gugus karbonil adalah bagian dari cincin inti, biasanya dalam bentuk parabenzoquinon dan ortobenzoquinon. Gambar di bawah ini adalah contoh dari struktur quinon, yaitu benzoquinon, naftoquinon, dan antraquinon. Struktur yang akan banyak dipelajari dalam materi kali ini adalah antraquinon. Berikut adalah contoh dari senyawa antraquinon. Emodin dan aloe emodin diperoleh dari tanaman lidah buaya. Emodin memiliki khasiat antibakteri, antiinflamasi, dan antiproliferatif. Sedangkan aloe emodin dengan struktur yang berbeda dengan emodin memiliki khasiat antibakteri, anti jamur, antivirus, hepatoprotektif, antiinflamasi, dan antiproliferatif. Contoh lain dari senyawa antrakinon adalah rein, yang berasal dari akar kelembak. Senyawa ini memiliki banyak khasiat, diantaranya adalah hepatoprotektif, nefroprotektif, antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, antimikroba, dan kondroprotektif. Gambar berikut adalah simplicia dari akar kelembak atau Rheum officinale, dan di bawahnya adalah gambar dari tanaman utuhnya. Contoh penggunaan lain dari senyawa antrakinon ini adalah obat pencahar, yang merupakan aktivitas dari dalam biji kasia, kulit ramnus, dan aloe vera. Khasiat lain adalah sebagai antimikroba yang berasal dari saprotoquinon. Alizarin yang diekstraksi dari tanaman rubia dapat digunakan sebagai pewarna alami yang disintesis dari tar batubara. Khasiat lain adalah untuk membantu mengatasi penyakit kardiovaskuler dari senyawa tansionan. Antraquinon banyak terdapat dalam bentuk glikosida. Artinya, senyawa glikosida adalah senyawa yang memiliki komponen gula atau glikon dan bukan gula atau aglikon, di mana aglikon biasanya berupa antrakinon atau merupakan turunan dari antrasen. Berikut adalah contoh gambar dari aglikon antrakinon, di mana memiliki struktur inti antrasen dan memiliki keton di nomor 9 dan 10. Quinon ini adalah senyawa berwarna yang memiliki kromofor dasar berupa dua gugus karbonil dengan ikatan rangkap karbon-karbon. Antrakinon memiliki karakteristik berbentuk kristal berwarna merah, kuning, sampai coklat, memiliki titik leleh yang tinggi, larut dalam pelarut organik basa membentuk warna violet merah, berada di alam sebagai pigmen alami tumbuhan, dan glikosida antrakinon juga memiliki sifat mudah terhidrolisis. Berikut adalah contoh senyawa antrakinon dalam bentuk glikosida. Ada barbaloin dan ada krisaloin. Glikosida ini memiliki sifat yang sangat polar, sehingga biasanya dapat larut dalam pelarut yang sangat polar juga, seperti air. Dan jika sudah dilakukan hidrolisis, maka sifat aglikon yang dihasilkan menjadi semakin semipolar, sehingga bisa ditarik dengan menggunakan pelarut yang memiliki kepolaran yang hampir sama. Contoh aglikon lain adalah aloe emodin yang memiliki khasiat sebagai laksatif. Rein 8-glukosida
adalah contoh lain dari glukosida antrakinon. Sama seperti sifat glikosida pada umumnya, senyawa ini bersifat sangat polar. Jika diperhatikan, gula yang terikat terhubung dengan jembatan oksigen, sehingga glikosida disebut juga dengan ini adalah senyawa O-glikosida. Antrakinon lain yang memiliki struktur sebagai glikosida adalah tanaman senna. Tanaman ini memiliki senyawa glikosida senosida A, senosida B, senosida C, dan senosida D. Ketiganya memiliki struktur yang hampir mirip, sehingga dalam proses pemisahannya perlu dilakukan teknologi yang sangat mumpuni. Senna berasal dari tanaman Cassia angustifolia dengan morfologi seperti yang dicantumkan pada slide ini. Jadi, dapat disimpulkan, senyawa-senyawa quinon ini memiliki struktur backbone benzoquinon dengan berbagai modifikasi. Tentunya, strategi untuk perolehan senyawa ini menjadi berbeda satu sama lain. Seperti emodin, rein, juglon, sikonin, dan antrakinon lain memiliki karakter dan sifat yang berbeda, sehingga dalam proses isolasinya perlu dilakukan pendekatan yang berbeda juga. Quinon ini berasal dari dua jalur biosintesis, yaitu jalur poliketida dan asam sikimat. Jalur poliketida ini akan menghasilkan asam hidroksibenzoat dan akan menyusun rangka benzoquinon. Jalur lain adalah asam sikimat yang akan terbentuk melalui dua cabang, yaitu melalui pembentukan asam kroasmat dan melalui pembentukan asam homogentisat, di mana keduanya akan menghasilkan backbone benzoquinon. Selanjutnya, proses biosintesis akan berjalan sesuai dengan struktur masing-masing senyawa antrakinon dari tumbuhan penghasil. Senyawa quinon dapat diidentifikasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan reaksi Bontrager, di mana dengan penambahan asam sulfat akan menghasilkan cincin benzen yang berwarna. Cara untuk melakukan reaksi Bontrager adalah dengan memanaskan senyawa uji yang telah dilarutkan dalam asam sulfat dalam tabung reaksi selama 5 menit. Senyawa uji kemudian disentrifugasi saat panas, lalu dikocok dengan pelarut organik, biasanya menggunakan senyawa nonpolar seperti benzen atau ether. Selanjutnya, lapisan nonpolar dipisahkan dan dikocok dengan amonia, di mana hasil akhirnya adalah terbentuk cincin berwarna merah atau violet atau pink. Contoh lain untuk identifikasi antrakinon adalah dengan menggunakan pengamatan kasat mata di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Di mana struktur antrakinon tertentu akan menghasilkan warna yang spesifik. Dapat juga dilakukan dengan basa KOH 8% dan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Misalnya, trihidroksiantrakinon akan menghasilkan warna pink ketika diamati di bawah sinar UV dan berwarna ungu jika diamati menggunakan KOH. Antrakinon juga memiliki puncak pada panjang gelombang yang spesifik. Antrakinon biasanya memiliki 2-4 puncak ketika diamati di UV dengan rentang 200-400 nanometer. Jika diamati dengan menggunakan IR, maka spektrum yang akan terbentuk adalah munculnya pik tajam pada nomor bilangan 1630 jika terdapat kelat dan 1670 jika berupa struktur bebas. Penetapan kadar juga dapat dilakukan dengan menghitung kadar antrakinon total dengan menggunakan rein atau aloe emodin sebagai standar. Dengan kata lain, penetapan kadar dihitung sebagai total rein atau aloe emodin yang terkandung di dalam fraksi atau ekstrak. Pertama, harus dilakukan hidrolisa terlebih dahulu dengan HCl untuk memutuskan ikatan gula pada antrakinon. Selanjutnya, dilakukan penambahan ether untuk mengambil bagian aglikonnya. Aglikon yang sudah terkumpul dievaporasi dan dilarutkan dalam larutan magnesium sulfat 0,5% dalam metanol. Kemudian diukur absorbansinya di UV dan nilai yang terukur berupa kandungan total antrakinon yang dihitung sebagai rein atau aloe emodin dalam persen. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengekstraksi kandungan antrakinon ini. Pada jurnal yang tercantum sumbernya di bawah slide, peneliti ini melakukan variasi ekstraksi dengan metode yang berbeda.
Pelarut yang digunakan adalah sama, yaitu etanol 80%. Yang berbeda adalah instrumen dan teknik ekstraksinya. Terlihat pada tabel hasil bahwa ekstraksi dengan menggunakan ultrasonic nebulization extraction mendapatkan hasil terbaik. Namun, jika diperhatikan, reflux juga mendapatkan rendemen yang cukup banyak, sehingga dapat dipertimbangkan untuk perolehan senyawa antrakinon ini. Berikut adalah contoh isolasi antrakinon. Penelitian ini mencoba mengambil senyawa antrakinon dari daun sena. Tentunya perlu dilakukan teknik tertentu untuk memisahkan senyawa antrakinon terhadap senyawa lainnya. Penelitian ini akan menggunakan instrumen HPLC untuk membantu memisahkan senyawa-senyawa ini. Daun sena yang sudah diserbukan diekstraksi menggunakan metanol dengan metode maserasi dan melakukan penggantian pelarut sebanyak 3 kali. Filtrasi dilakukan dan filtrat yang diperoleh ditambahkan air untuk nantinya dilakukan pemisahan cair-cair lebih lanjut. Pelarut yang digunakan dalam pemisahan cair-cair adalah petroleum ether, etil asetat, dan N-butanol. Selanjutnya, fraksi butanol dilakukan pemisahan lebih lanjut dengan menggunakan Cevadex LH20 dengan menggunakan LUN 70% metanol dan menghasilkan fraksi awal. Selanjutnya, fraksi terpilih dipisahkan lebih lanjut dengan silika gel dan LUN klorofometanol air dengan perbandingan gradien hingga 60:40 dan 4. Fraksi lain juga dilakukan pemisahan lanjutan dengan kolom Cevadex LH20 dengan LUN metanol. Proses panjang ini perlu dilakukan untuk mendapatkan senyawa spesifik dan diharapkan dapat memperoleh antrakinon. Penelitian ini menghasilkan 5 senyawa murni, di mana 2 diantaranya adalah antrakinon, yaitu emodin 8O beta-D glukopiranosida dan rein 8O beta-D glukopiranosid. Perolehan senyawa ini dianalisa strukturnya menggunakan UV, IR, HNMR, dan CNMR. Berikut adalah struktur bangun kelima senyawa yang berhasil diperoleh dari penelitian ini. Jadi, dapat disimpulkan, antrakinon dapat dipisahkan dengan baik menggunakan metode yang tercantum dalam publikasi ini. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan materi ini. Terima kasih, sekian pemberian materi kali ini dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan pertanyaannya di forum yang sudah disediakan di bawah video ini. Dan jangan lupa menjawab kuis yang sudah disediakan di halaman Idols ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.